Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya El Praditya Ismandala Putra, NIM C1L0231000077. Baik, di sini kita akan melakukan proses digitasi pada sebuah peta. Yang dimana sebelum melakukan digitasi kita harus melakukan georeferencing terlebih dahulu, yang dimana saya sudah melakukannya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Baik teman-teman, sebelumnya kita di sini sudah menaruh batas administrasi pada peta, yang dimana fungsi dari batas administrasi ini agar kita dapat melihat batas-batas antar desa dalam peta. Contohnya seperti yang ada di sini yang berwarna merah. Ini merupakan batas administrasi pada peta. Selanjutnya di sini yang pertama itu kita akan membuat titik-titik penting pada peta, yang dimana cara membuatnya itu dengan ke menu katalog. Kemudian di sini kita buat file baru, terserah di mana aja, klik kanan, kemudian new, setelah itu klik save file. Ini taruh saja titik. Dengan fitur type-nya kita menggunakan point, kemudian edit. Kemudian seperti biasa menggunakan WGS 1984 UTM Zone 50S. Oke. Setelah itu klik start editing. Titik continue. Di sini ke create feature, kemudian klik titik. Di sini di bawah ada menu point, diklik, di zoom pada titik yang penting sekiranya yang akan dibuatkan titik. Di sini saya menggunakan pertama itu masjid, yang kedua kantor desa, ketiga sebelumnya di sini saya menggunakan peta daerah Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, dan di sini Pertamina. Oke. Setelah itu sini kita klik di bawah titik ini untuk mengganti simbol, terserah yang mana teman-teman mau pakai, dan klik OK. Itu klik layer titik, klik kanan, kemudian open attribute table. Di sini kita buat dulu file baru teman-teman. Sebelumnya kita ke editor, stop editing, yes. Dan di sini double option, kemudian add field. Yang pertama itu ke nama titik, type-nya kita ganti ke teks, kemudian OK. Setelah itu kembali kita klik ke table option lagi, kemudian add field, kemudian di sini kita taruh X, type-nya kita pakai double, dan OK. Lagi ke table option, kemudian add field, di sini klik Y, type-nya double, kemudian OK. Kalau sudah, kita ke titik lagi, open attribute table. Sebelumnya kita ke editor, kemudian start editing untuk membuat nama di tiap titik. Jika teman-teman tidak tahu titik urutannya, tinggal diklik saja tandanya di sini. Jika berwarna hijau berarti titiknya di situ. Karena di sini Pertamina, berarti kita ketik Pertamina. Selanjutnya di sini klik dua kali, di sini masjid. Ini kantor desa. Oke, jika sudah ke sini, kemudian di titik kita klik kanan untuk munculkan namanya, klik properties, kemudian ke label, dan di sini dicentang label features in this layer. Dan di label fieldnya kita ganti ke nama titik, kemudian simbol, biar ada outline-nya dikit guys, dan edit simbol, dan ke marks, dan di sini pilih yang halo, kemudian OK. Oke, setelah itu apply, oke. Berikut cara dalam membuat titik-titik pada peta, guys. Baik teman-teman, untuk melihat titik koordinat pada ketiga titik yang sudah kita buat, yaitu dengan cara klik ke titik, kemudian klik kanan ke open attribute table. Sini kan tadi kita sudah membuat dua table X yang Y. Mana cara untuk melihat titik koordinatnya itu dengan cara arahkan kursor sampai ada tanda titik ini, kemudian diklik kanan,
kemudian di klik calculate geometry, kemudian unitnya ini kita ganti ke decimal degrees, kemudian klik OK. Nah kan muncul teman-teman. Untuk Y nya sama juga, diklik sampai kursornya seperti ini, kemudian klik kanan, kemudian klik calculate geometry, ganti unitnya ke decimal degrees, dan klik OK. Nah kan keluar nilai X sama Y nya. Begitulah teman-teman cara melihat titik koordinatnya. Oke teman-teman, setelah kita membuat titik, yang kedua ini kita akan membuat garis atau jalan dengan menggunakan polyline. Caranya sama, katalog, kemudian buat file lagi, new, save file, taruh namanya jalan. Sini future type-nya menggunakan polyline, kemudian edit seperti biasa menggunakan zone 50s, kemudian OK. Oke lagi. Setelah itu kita ke editor, kemudian start editing, klik jalan, OK, continue. Kemudian sini kita klik create feature, klik jalan, kemudian di bawah ada menu line, klik, kemudian tinggal kita, caranya cukup simpel teman-teman, tinggal kita klik-klik doang. Contohnya 1, 2, 3, 4. Untuk berhentinya itu klik kanan, kemudian klik finish sketch. Itu teman-teman. Yang kedua itu mungkin di sini. 3. Caranya untuk berhenti itu sama seperti biasa, klik kanan kemudian finish sketch. Yang ketiga di sini 2, 3, klik kanan finish sketch. 3, 1, 2, 3, klik kanan finish sketch. Gitu teman-teman. Untuk biar jalannya kelihatan, mungkin bisa teman-teman bisa klik di sini dan pilih yang highway atau terserah yang mana teman-teman suka aja. Kalau di sini saya pilihnya mah yang atas aja, kemudian di OK. Itu teman-teman. Jadi untuk biar ada namanya juga, klik di sini di jalan, kemudian diklik kanan. Di sini open attribute table, kemudian sebelumnya kita stop editing dulu di editor seperti biasa. Yes, kemudian di add field. Di nama ini kita taruh nama jalan. Di sini type-nya ke teks, kemudian OK. Yes. Lagi kita klik table option, kemudian add field. Di sini kita taruh panjang jalan. Type-nya kita pakai double. Sini kemudian klik OK. Baik, untuk namanya itu biar teman-teman tidak bingung, klik ke sini. Kita ke start editing dulu. Kemudian OK. Biar kita tidak bingung, di sini kita klik. Nah, disitulah tempatnya teman-teman. Sini kita taruh jalan 1. Yang kedua ini, nah, kita taruh jalan 2 sebagai contoh aja teman-teman. Ini jalan 3. Terus yang keempat jalan 4. Oke. Untuk biar tulisannya kelihatan, teman-teman bisa klik stop editing dulu. Yes, kemudian ini jalan, kita klik kanan, kemudian ke properties. Di sini kita pilih label fieldnya ke nama jalan. Kemudian jangan lupa dicentang label filters in this layernya. Kemudian di sini kita ke simbol, edit simbol, biar ada outline-nya guys, ke max, dan di halo, kemudian OK, di apply, kemudian di OK. Nice. Seperti itu kira-kira teman-teman. Untuk melihat panjang jalan, kita bisa klik kanan, open attribute table, kemudian di sini geser panjang jalan yang sudah kita buat dari keempat garis. Teman-teman bisa di sini kita arahin kursor seperti ini, kemudian diklik kanan, kemudian kita seperti biasa memilih calculate geometry. Di sini kita untuk propertinya tetap black, kemudian di sini kita biarin juga untuk id unitnya ke meter, kemudian tinggal kita klik OK. Nah, itulah kira-kira teman-teman panjang jalan yang sudah kita buat di tiap garis, keempat garis yang sudah kita buat. Gitu teman-teman. Cukup simpel untuk garis. Oh ya, sebelumnya di sini saya menggunakan peta desa saya sendiri, yaitu Desa Rempung, yang dimana Desa Rempung terletak di Kecamatan Pringgasela dan tidak terlalu besar juga. Inilah besar dari Desa Rempung itu sendiri. Baik, yang ketiga ini sekarang kita akan membuat poligon pada digitasi di dalam map atau di dalam peta. Caranya sama seperti pada kita membuat jalan dan titik. Yang pertama kita ke katalog seperti biasa, kemudian kita buat file lagi, new, terus save file. Kemudian di sini kita taruh misalnya pemukiman. Di sini kita fitur type-nya kita ganti ke polygon, kemudian edit seperti biasa menggunakan zone 50s, kemudian klik OK. Oke. Kemudian untuk memulainya, kita bisa klik start editing.
ke pemukiman. Kemudian di sini kita ke create feature, ke pemukiman. Di sini ada menu polygon, klik. Nah, kita bisa membuat pemukiman. Kita harus membuat polygon. Contohnya seperti ini, teman-teman. Di sini kan, di sini ada masjid. Kita buat saja dulu, ya. Oke. Lihat. Di sini untuk kalian bisa, teman-teman bisa blok setiap rumah-rumah yang ada di sini. Di sini mungkin videonya akan saya percepat, teman-teman, biar efisiensi waktu. Oke. Baik, teman-teman, ini contoh dari pemukimannya. Dan kita stop editing, yes. Untuk memberi nama atau mengganti warna seperti biasa, teman-teman bisa klik ini. Kemudian untuk pemukiman kita bisa menggunakan mungkin warna ini. Kemudian outline-nya kita menggunakan warna hitam saja biar kalian dikit. Kemudian satu, kemudian oke. Nah, untuk kasih nama, teman-teman bisa klik ke layarnya, kemudian klik kanan, kemudian open attribute layer. Kemudian di sini teman-teman bisa table option, kemudian add field seperti biasa, klik. Nah, ini mungkin nama ini dengan teks, kemudian oke. Belum menulis nama, kita bisa start editing terlebih dahulu. Kemudian baru kita klik misalnya pemukiman. Ini contoh saja. Setelah itu kita klik kanan, kemudian properties, kemudian label picture, ini ke nama, kemudian simbol, edit simbol, kemudian ke marks, halo, kemudian oke, kemudian oke, klik apply, oke. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Untuk yang kedua mungkin kita akan misalnya ke sawah, ya, sawah seperti biasa. Kita stop editing dulu, yes. Kemudian kita ke katalog seperti biasa. Di sini kita lagi buat file, new, save file, kemudian ke ketik menjadi misalnya sawah. Fill type nanti ke polygon, edit seperti biasa, zone 15s, oke. Oke lagi. Oke. Kemudian kita klik kanan, kemudian ke open attribute table, mungkin kita bisa taruh nama dulu, add field, ketik ke nama. Type-nya kita nanti ke teks. Dan oke. Bisa klik lagi di setiap kayak di misalnya kita membuat sawah, pemukiman, kebun seperti itu, kita harus membuat luas. Ini kita ganti ke double, kemudian oke. Double option lagi, kemudian add field, kemudian kita klik ketik keliling. Kita akan mencari luas dan keliling dari polygon yang sudah kita buat, teman-teman. Kemudian tasknya ke double dan oke. Untuk mencari luas dan kelilingnya mungkin nanti setelah semua terblok. Setelah itu kemudian ke kita start editing untuk memulai, klik sawah dan oke. Continue, kemudian ke create feature, klik sawah, kemudian klik polygon. Sini teman-teman langsung select sawah yang ada saja. Mungkin contohnya di sini ya, teman-teman. Tinggal teman-teman klik untuk stop dari polygon ini kita bisa klik kanan. Kemudian finish sketch, atau teman-teman juga bisa menggunakan klik 2 kali. Itu teman-teman, lagi kita blok saja sawah yang ada di dalam dasar rempung yang sudah kita buat ini, teman-teman. Blok saja kayak seperti biasa membuat polygon. Dan klik kanan, atau teman-teman bisa klik 2 kali. Di sini mungkin videonya kita percepat saja ya teman-teman demi menghemat waktu. Oke. Baik teman-teman, mungkin bagian buat polygonnya yang sawah mungkin segini dulu, sisanya nanti kita tampilkan di akhir. Seperti biasa, jika teman-teman ingin ganti warna, seperti biasa klik yang ini, kemudian sawah kan warnanya hijau, kita ke kuning aja, hijau. Kemudian outline-nya satu, kita salah outline, color, kemudian klik OK. Ganti warnanya juga, teman-teman bisa klik ke layernya, kemudian klik kanan dan ke properties. Sebelumnya kita belum kasih nama, guys. Klik kanan, kemudian open attribute table. Sebelum kasih nama, kita stop editing dulu. Start editing dulu.
Nah, klik aja di sini sawah biar supaya kita bisa mengetahui sawah yang mana, pemukiman yang mana, buat teman-teman. Misalnya kita kopas. Baik. Untuk mencari luas dan kelilingnya mungkin nanti di akhir video jika sudah jadi semua poligon yang sudah kita buat. Oke teman-teman, untuk memunculkan nama kita klik kanan di layer, kemudian ke properties seperti biasa, dan kita centang label filter in this layer. Dan di sini kita pilih yang nama, kemudian ke simbol, dan edit simbol, kemudian ke mask, kita halo oke, kemudian oke, dan kita apply dan oke. Nah itu teman-teman. Untuk sisa dari poligon nanti kita tampilkan di akhir saja untuk menghemat waktu. Selanjutnya mungkin kita ke seperti ini teman-teman, ke area perkebunan. Caranya sama seperti biasa, kita stop editing dulu, kemudian ke katalog, kita buat file lagi seperti biasa, kemudian new, ke save file, kemudian sini kita taruh misalnya kebun, fitur type-nya kita ganti ke polygon dan edit seperti biasa menggunakan UTM 250S dan oke. Kemudian di sini ke layernya, kemudian di kanan, kemudian open attribute table, kita buat add field dan taruh di sini nama kebun. Kemudian type-nya kita ganti ke teks, kemudian oke. Sini kita buat lagi add field, kemudian di sini kita klik luas dan type-nya kita ubah menjadi double dan klik oke. Tab option lagi, kemudian add field, kemudian keliling, type double dan oke. Seperti biasa kita mencari luas dan kelilingnya ketika poligon yang kita buat sudah tadi semua. Kemudian sebagai contoh mungkin kita ke editor, kemudian start editing, kita pilih yang kebun, kemudian oke, continue. Setelah itu ke create feature, kemudian pilih kebun, kemudian poligon. Nah jika sudah, teman-teman bisa langsung select aja kebun-kebun di sekitaran, misalnya seperti ini ya. Nah, klik saja guys. Kemudian untuk berhentikannya pilih finish cat. Itulah sisi selengkapnya. Oke, contohnya mungkin segini dulu. Kemudian kita stop, dan kita ke layarnya, kemudian kita ke kanan ke open attribute table. Ini teman-teman kita namanya aja langsung, misalnya di sini kebun. Kita kopas saja. Oke, nah itu seperti biasa, biar warnanya mungkin bisa diganti ke kebun kuning. Ada outline satu, outline-nya warna hitam. Oke. Untuk munculin namanya seperti biasa, ke klik layernya kebun dan klik kanan ke properties. Kemudian kita klik label filter in this layernya, kita centang, kemudian label fieldnya ganti ke nama kebun dan ke simbol, edit simbol, kemudian ke mark dan pilih yang halo, kemudian oke, apply. Oke, nah itulah caranya teman-teman. Untuk selengkapnya mungkin saya akan tampilkan seperti berikut. Baik teman-teman, di sini saya sudah menyelesaikan membuat poligon dalam peta satu desa rempung ini, yang dimana saya sudah menandakan bahwa yang warna biru yang berarti itu menandakan pemukiman atau perumahan warga. Kemudian untuk warna hijau, di sini saya membuat keterangannya di sini sebagai sawah, sedangkan yang warna kuning itu untuk kebun. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan terhadap luas dan keliling dalam setiap poligon yang sudah kita buat, yaitu dengan cara yang sama tentunya seperti pada jalan dan titik tadi. Pertama kita klik kanan pada layer, kemudian kita open attribute table. Sini kan kita sudah membuat tabelnya tadi yang luas dan keliling. Untuk caranya, teman-teman bisa arahkan kursor di luas sampai ada menunjuk ke arah bawah seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Setelah itu kita pilih menu calculate geometry. Sini untuk propertinya kita tetap pakai yang area. Untuk units kita pakai yang hektar area dan klik OK. Kira begini luas hasilnya teman-teman ya. Untuk keliling dengan cara yang sama, sini kita menggunakan klik kanan, kemudian calculate geometry. Untuk di sini propertinya itu kita ganti dengan menggunakan perimeter. Sini unitnya sudah berganti juga otomatis menjadi meter.
tinggal kita klik OK. Seperti itu teman. Selanjutnya ke sawah. Caranya sama teman, tinggal klik kanan dan open attribute table. Setelah itu kita klik pada, bukan klik, cukup geser kursor sampai menandakan hitam seperti ini, kemudian klik kanan, klik calculate geometry, kemudian untuk properti, untuk luas itu kita menggunakan area. Di sini unitnya kita ganti ke hektar area. Di sini kita klik OK. Itu teman. Selanjutnya ke keliling. Kemudian kita klik seperti biasa calculate geometry, kemudian propertinya untuk keliling itu harus menggunakan perimeter. Unitnya sudah berganti otomatis, kita tinggal kita klik OK. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ke kebun. Caranya cukup sama juga. Tinggal kita klik kanan pada layar, kemudian open attribute table. Setelah itu kan kita sudah membuat table luas dan keliling itu, terus kita klik kanan pada luas, calculate geometry, properti untuk luas itu sama area, untuk unitnya kita ganti ke hektar area, dan klik OK. Selanjutnya ke keliling, dengan mengarahkan kursor ke keliling, table keliling, kemudian sampai ada tanda panah bawah ini, kita klik kanan, kemudian calculate geometry, untuk properti keliling itu kita menggunakan perimeter. Unitnya udah berganti otomatis jadi meter, dan tinggal kita klik OK. Seperti itu teman-teman. Baik, sini sebelumnya saya sudah membuat digitasi, sini saya sudah membuat digitasi pada dasar rempung yang ini tahun 2025. Dan sebelumnya juga saya sudah membuat digitasi pada peta dasar rempung yang 2015. Di sini kita dapat membandingkan seperti apa perbedaan dari setiap warna-warna poligon yang telah dibuat. Yang ini merupakan digitasi pada tahun 2025. Selanjutnya di sini saya akan lihatkan yang 2015. Seperti inilah perbedaannya, mungkin bisa dibilang cukup jauh dari yang 2025, seperti pemukimannya bertambah banyak dan sebagainya. Mungkin baik teman-teman, mungkin hanya itu sedikit video tutor dari pemula. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan terakhir, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.